Misalnya ada yang berang-berang tak itu kan. Nah, berang itu boleh di dalam Islam. Tapi kalau berangnya bakal labihan bana sampai mahampe-hampe, sampai mencaci maki, sampai bercarui-carui, ini tidak dibenarkan. Ini sudah melanggar batasan Allah. Nah, kecilnya tujuannya elok untuk mendidik anak, ya kan, untuk mengajar anak. Silahkan marah kepada anak, mengajarkan kepada anak boleh, tapi jangan sampai melanggar batas-batas syariat Allah. Sampai bacari-cari, kata-kata kotor, ini tidak dibenarkan. Justru yang datang nanti kebalikannya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbih isma rabbikal a'la, yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah masih hadirkan kita untuk melaksanakan salat subuh di masjid yang kita banggakan ini, di mana salat subuh itu adalah ibadah yang sangat istimewa, yang pahalanya sangat luar biasa besar. Makanya disebutkan Nabi dalam hadis, Rak'atul fajr khairam minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu salat sunnahnya saja. Kalau yang salat sunnahnya sedemikian besar pahalanya, apalagi salat wajibnya, karena yang wajib itu jauh melampaui yang sunnah, sangat besar sekali. Maka alangkah beruntungnya kita subuh ini, Allah hadirkan kita salat subuh berjamaah. Bahkan dalam hadis yang lain apa kata Nabi? Man shallal fajri fi jamaah kana ka qiyami lailah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, seolah-olah dia salat sepanjang malam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan, marilah kita coba istiqamahkan untuk selalu menghadiri salat subuh berjamaah di masjid kita ini, diikuti dengan mengikuti wirid kultum singkat. InsyaAllah akan besar kepahalanya dan keberkahannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tungku Tigo Sejarangan, Nenek Mama, Alim Ulama Cedia Pandai, Sarato ketua-ketuanya, kemudian yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di tanggal 30 Rajab
dan nanti malam itu sudah masuk 1 Sya'ban. Artinya genap 30 hari lagi, 1 bulan lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita sudah memasuki hadis yang ke-30. Nah, sebelumnya kita bacakan dulu ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hadis ini. Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, ayat yang terakhir kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Nah, kemudian kata Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridhai Islam sebagai agamamu. Nah, maka dari ayat ini kita dapatkan pelajaran Islam adalah agama yang sudah sempurna. Nah, yang sudah dibahas segala hal di dalamnya, tidak ada lagi keraguan padanya dan tidak ada kecacatan padanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun hadis yang ke-30 ini itu diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau menyepelekannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan dia telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah engkau melanggarnya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan dia telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha, dan dia juga mendiamkan beberapa hal karena kasih sayangnya kepada kalian, bukan karena lupa, maka janganlah engkau membahasnya. Haditsun hasan rawahu Daruqutni wa ghairuh. Hadisnya statusnya hasan, riwayat Imam Ad-Daruqutni dan selain daripada beliau. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka inilah bunyi daripada hadis yang ke-30 dalam kitab ini. Ada 4 poin penting yang bisa kita ambil. Sesuai dengan hadisnya ada 4 kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, apa saja? Yang pertama, kewajiban adalah prioritas utama dalam agama. Hal yang paling ditekankan dalam hadis ini adalah menjaga kewajiban dan tidak menyepelekan kewajiban tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa saja contohnya? Yaitu menyepelekan kewajiban yang Allah berikan, menyepelekan sholat misalnya. Nah, seharusnya sholat zuhur sekarang jam 12:30, katanya sholat zuhur jam 3 misalnya, ya kan? Atau besok puasa Ramadan hanya ndak niat bana takah itu, tidak meniatkan betul. Nyo rajin sholat sunnah duha, tetapi malah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Nyo sibuk dengan ikut kajian dan dakwah, tetapi malah lalai terhadap keluarganya sendiri. Nah, nyo semangat puasa sunnah, tapi puasa qadanya, hutang puasanya ndak nyobai ya.
Maka ingat, yang wajib ini adalah prioritas yang harus kita dahulukan. Yang wajib itu melampaui yang sunnah, dan apabila tidak dilakukan yang wajib, maka itu termasuk hutang kepada Allah, dan hutang kepada Allah itu lebih layak untuk ditunaikan. Nah, kaum muslimin hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian pelajaran kedua yang kita ambil, batasan Allah tidak boleh dilanggar walaupun untuk tujuan yang baik. Nah, Islam ini memiliki hudud atau batas-batas. Melanggar batas itu tetap dosa walaupun niatnya baik. Nah, dan Islam itu tidak menghalalkan cara yang haram walaupun niatnya baik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-Baqarah 229, tilka hududullah fala ta'taduh. Itulah batas-batasan Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Nah, misalnya menghalalkan riba dengan alasan untuk modal usaha atau biaya berdakwah. Amuh takah itu. Kemudian misalnya berbohong untuk menjaga perasaan orang lain, padahal masih ada cara jujur untuk dilakukan. Nah, memang nanti ada istilahnya bohong yang dibolehkan, tapi bohong yang dibolehkan ini kalau sudah mentok, tidak ada cara lain dan untuk kemaslahatan yang besar. Tapi selagi masih ada cara yang jujur, cara yang baik, maka itu yang diutamakan. Kemudian banyak lagi contoh-contohnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka jangan sampai melanggar batasan Allah. Nah, alasannya kebaikan, atau misalnya ada yang berang-berang tak itu kan. Nah, berang itu boleh di dalam Islam, tapi kalau berangnya bakal labihan bana sampai mahampe-hampe, sampai mencaci maki, sampai bercari-cari, ini tidak dibenarkan. Ini sudah melanggar batasan Allah. Nah, kecilnya tujuannya elok untuk mendidik anak, ya kan, untuk mengajar anak. Silahkan marah kepada anak, mengajarkan kepada anak boleh, tapi jangan sampai melanggar batas-batas syariat Allah. Sampai cari-cari, kata-kata kotor, ini tidak dibenarkan. Justru yang datang nanti kebalikannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian pelajaran ketiga yang kita ambil, menjauhi yang haram adalah bentuk ketakwaan yang sejati. Nah, hadis ini menegaskan bahwa meninggalkan yang haram itu lebih utama daripada memperbanyak amalan sunnah. Nah, apa kata Nabi dalam hadis? Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah, kata Nabi. Nah, apa saja contohnya? Misalnya menjaga solat tetapi masih membuka aurat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi kalau kita sudah mulai beramal kepada Allah begitu, maka kita angsur-angsur untuk menjauhi yang haram. Misalnya membuka aurat seperti itu. Nah, tapi jangan pula dimaknai takahiko Bapak Ibu, ambo alun pakai jilbab lai, alun bisa ambo solat lai gitu. Kan ada pula orang yang beranggapan takah itu Bapak Ibu, ambo masih babuik dosa iko, ndak usah ambo solat lah, ambo masih kotor. Ambo masih sibuk dengan dunia, ndak usahlah ambo solat dulu. Ambo masih alun pakai jilbab, alun menutup aurat. Ndak seperti itu. Walaupun kita masih belum bisa menutup aurat sepenuhnya, tetap solat. Walaupun kita masih belum bisa meninggalkan satu dosa yang barangkali berat kita meninggalkannya, tetap solat. Walaupun kita misal tempat bekerja kita itu adalah tempat yang tidak baik seperti itu, yang kita berusaha untuk keluar darinya, tetap solat. Barangkali solat kita itulah yang akan menyelamatkan kita dari dosa yang sedang kita kerjakan tersebut. Nah, rajin ibadah tapi lisannya masih belum terjaga. Rajin solat subuh ke masjid tapi lidahnya pulang dari masjid baranti tapi jalan mengecean orang saya langsung, ya kan? Bahkan lamolon jadi tapi jalan tu pada di masjid lain. Sambil tagak
Bayangkan Bapak Ibu, taluknya tagak sajam 2 jam mampagunjiangkan orang lain. Sementara di masjid tidak taluk balamo-lamo begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, kemudian pelajaran yang keempat yang kita ambil, tidak semua perkara perlu dipertanyakan dan dipersulit. Jadi ada memang beberapa perkara yang Allah mendiamkannya. Tujuannya apa? Agar menjadi kemudahan bagi kita dan tidak memberatkan. Nah, apa saja? Ya, contoh-contohnya, misalnya ada seorang sahabat. Ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat, Allah mewajibkan haji kepada kalian. Tiba-tiba datang seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Nabi diam. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Nabi diam. Ditanyanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" 3 kali dia bertanya, barulah Nabi menjawab. Nah, maka Nabi SAW pun menjawab, "Kalau aku katakan setiap tahun akan menjadi wajib bagi kalian dan aku yakin kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Sudahlah," kata Nabi, "apabila aku tidak mengatakan sesuatu, maka jangan kalian tambah-tambah. Apa yang sudah aku katakan, maka kerjakanlah semampu kalian. Apa yang aku larang, maka jauhilah." Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka jangan bertanya berlebihan akan hal yang tidak diperintahkan Rasulullah. Nabi mengatakan, "Sami'na wa ata'na," kami dengar dan kami taat atasnya. Jangan menyulitkan diri kita sendiri. Nah, Islam menganjurkan kita untuk memudahkan diri kita sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan, atau mempersempit perkara yang mubah sehingga menyalahkan orang lain, kemudian membuat syarat ibadah yang tidak ada landasannya, kemudian menyesatkan orang yang berbeda dengan kita, seperti itu. Nah, maka ada beberapa hal yang Allah diamkan yang tujuannya menjadi rahmat, menjadi kemudahan bagi kita bersama. Nah, maka jangan kita persulit diri kita sendiri. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Quran surah Toha ayat 2, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk membuat kalian susah. Al-Quran, Islam itu tidak Allah turunkan untuk menyusahkan kita, justru untuk memudahkan urusan kita, melapangkan pikiran kita, dan membahagiakan hati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seketik yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.